Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang Q&A. Jadi kemarin gue udah membuka pertanyaan di akun Instagram gue. Bagi kalian yang belum follow akun Instagram gue, silahkan follow di bawah ini di @adnandodipe. Jadi di situ banyak teman-teman sekalian yang mengajukan pertanyaan di dunia penerbangan, dunia taruna, AAU, pilot, dan sekolah penerbang. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan tersebut. Di sini gue nggak sendirian. Di sini gue akan ditemenin oleh teman gue. Penasaran dengan siapa? Kita lihat. Halo Airman, welcome back to my channel. Dengan gue Letu Penerbang Anan, dan di channel ini kita akan membahas berbagai macam hal tentang dunia penerbangan, dunia aviasi, dunia militer, taruna, dan segala abdi negara. Bagi kalian yang tertarik dengan YouTube channel ini, silahkan subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan dengan update-update dari kita. Oke, so kita lihat video kali ini. Oke, kembali lagi di segmen Q&A, dan sebelum kita mulai segmen pada video kali ini, gue pengen memperkenalkan diri dulu. Dan di sini gue nggak sendirian, gue ada di teman gue, nanti dia akan juga memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum kenal, nama gue Letu Penerbang Adnan Dodi Prakoso. Gue lulusan dari Akademi Angkatan Udara tahun 2016, dan saat ini gue sedang berdinas di Lanut Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Gue mengawaki pesawat Hawk 100-200 buatan Inggris di Skadron Udara 1. Dan berikut teman gue. Saya Arfa Reza Utama, Letnan 2 Penerbang, yang kebetulan di sini adalah alumni dari prajurit Sekolah Dinas Pendek TNI Angkatan Udara, yang lulusan Sekbang TNI tahun 2016, angkatan ke-90, yang sekarang ini mengawaki sama Hawk 100-200 plus minus 360 jam terbang. Wih, sampai dengan saat ini. Banyak banget ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan mulai segmen Q&A pada kali ini. Jadi kemarin ceritanya di Instagram gue udah membuka pertanyaan di story gue, dan banyak banget tanggapan dari teman-teman, Pak. Jadi banyak banget dari follower gue maupun itu junior-junior gue juga banyak pertanyaan. Dan mungkin nanti dari video ini kalian ada sesuatu yang bisa kalian dapatkan dan mungkin bisa bermanfaat. Oke? Iya, betul sekali. Perlu kita ketahui bersama juga di sini adalah Bang Adnan. Bang Adnan itu waktu dulu tarunanya adalah seorang komandan wing Korps. Oke. Apa mungkin teman-teman pada belum tahu? Oke, nanti kita hold dulu, kita buat segmen selanjutnya. Oke, kita langsung saja di Q&A pada hari ini. Iya. Yang pertama biar gue bacain dulu nih. Iya. Ini Oke, dari pertanyaan yang pertama dari unmanaged_001. Mohon izin bertanya, tahun ini lanjut atau tidak dalam rekrutmen Akademi Angkatan Udara? Oke, dari kondisi sekarang ini, di mana kita sedang mengalami musibah COVID-19, ya Pak? Iya. Kebetulan dari pimpinan kita sudah mengeluarkan telegram, di mana untuk semua rekrutmen di hold terlebih dahulu ya. Di hold terlebih dahulu ya. Jadi info terakhir seperti itu. Namun semua ini masih bisa berubah. Yang mana keputusan pemerintah maupun dari keputusan atasan bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi untuk sementara ini kita masih di hold gitu. Oke, terjawab ya, unmanaged 001. Dari Aditya Ramadan 1. Dia dasarnya bukan cuma penerbang aja ya, Bang ya. Ya, untuk cara masuk tentara mungkin. Ditanya adalah biar kuat pull up, gimana caranya Dan? Mantap banget. Coba bisa dijawab nggak Pak? Kuat pull up jadi adalah gerakan dalam samapta ya Bang ya. Iya, betul sekali. Nah, salah satu tahapan seleksi. Iya betul. Salah satu tahapan seleksi yang pastinya kita kan mau berlomba terus ya untuk mendapatkan nilai yang baik gitu ya Bang. Yang itu ya gerakannya gelantung, terlalu kita mengangkat badan kita lurus, kemudian harus melewati dagu ya, dagu baru dihitung satu itu nilai 100-nya adalah 18. Caranya bagaimana ya, latihan. Betul. Mungkin ada tips and triknya? Ada tips dan trik. Pakai apa? Saya yang pertama ya latihan sering-sering. Mungkin pertama apabila tidak bisa mengangkat, saya gelantungan. Saya menggantung terlebih dahulu, namun dengan cara yang benar, menggantung dengan baik untuk menguatkan. Bagi teman-teman yang di rumah bisa dicoba untuk nanti caranya. Kalau nanti yang bisa berhasil, tulis di komentar di bawah. Percaya deh, dengan gelantungan saja, kemudian coba 2 minggu kemudian
kok kamu gelantungan tiap hari, coba 2 minggu kalian diangkat, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Itu kekuatan karena terbiasa. Udah pernah dicoba ya? Tuh, saya udah pernah. termasuk saya. Kalau gue pengalaman pribadi dulu, gue susah sih agak pulang, cuman satu aja itu tipsnya. Gue pernah itu beli apa namanya yang untuk alat menggenggam itu, Fosfor. bukan yang untuk latihan menggenggam itu. Oh, yang cetek-cetek itu kan ya, jadi itu gue melatih itu karena menurut gue salah satu poin terbesar itu adalah cengkraman tangan. Iya betul. Nah itu salah satu trik, mungkin nanti kalian yang di rumah bisa dicoba. Oke, terjawab ya si Aditya Ramadan dari Fahri Oges. Oke, taruna itu kalau pesiar setiap hari apa mas? Oke, mungkin nanti di video lainnya kita akan bahas kupas tuntas tentang kehidupan taruna. Mungkin gue bisa membagikan apa ya, salah satu pengalaman gue dulu karena dari Taruna Akademi Angkatan Udara. Untuk taruna pesiar itu kita dikasih waktu 3 kali. Jadi 3 hari pesiar, yaitu yang pertama adalah hari Rabu, lalu hari Sabtu dan hari Minggu. Namun kita jamnya ada beda-beda, Pak. Oh, iya. Jadi kalau untuk hari Rabu itu kan kita hanya untuk refreshing di dalam 1 minggu kan, daripada penat kita. Tapi cuma waktu pesiarnya cuma bentar. Kalau hari Rabu itu kita boleh keluar dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Sebentar itu bang? Bentar banget. Jadi itu kita keluar, makan, habis itu balik lagi. Tapi itu udah lumayan sih. Tapi karena fresh gitu ya bang ya? Fresh banget. Karena habis itu kita langsung lanjut belajar malam. Lalu yang kedua itu adalah kita hari Sabtu. Sabtu itu kita agak lama Pak. Jadi kita mungkin dikasih waktu malam mingguan kali ya. Wah, gitu. Dari masa mudanya tidak hilang gitu ya. Jadi kita dikasih waktu pesiar dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Jadi mungkin kalau kalian yang mau pengen nonton bioskop atau mau pacaran dan lain sebagainya, itu masih bisa. Oh, pacaran. Oh, berarti masih bisa merasakan namanya malam minggu ya, Bang? Betul banget. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Lalu yang terakhir ini hari Minggu. Nah, hari Minggu ini paling lama kalau di Akademi Angkatan Udara itu. Kita hari Minggu diberikan waktu pesiar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, Pak. 12 jam itu bisa tidur bangun gitu. Nggak ada motivasi mau tidur iya, makanya Taruna AAU itu kalau hari Minggu dia ada semacam apa ya, ibu asuh di luar kesatrian. Jadi mereka pulang ke sana jadi ibu angkat lah. Jadi misalnya mereka bisa pulang ke rumah walaupun mereka orang tuanya nggak ada di sini. Jadi mereka masih bisa merasakan punya orang tua gitu, Pak. Sama bang, saya juga punya keluarga asuh sendiri di Yogyakarta, yang dimana kok saya siar gitu juga kayak abang, saya mampir di sana. Jadi saya merasa itu memang orang tua kita gitu kan. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian takut, oh tahu ya orang tua nih Pak gimana ya, nggak perlu khawatir, kita masih punya keluarga di sana. Dan perlu kalian percaya itu sangat seru banget. Ya kan? Iya. Punya keluarga, jadi rasanya tuh betul banget. Keluarga di mana-mana gitu lah. Iya. Oke, terjawab ya Vario guys. Sekarang next. Saya tanya ke abang nih, Bang. Oke. Dari siapa itu, Pak? Stefanus Bawole. Oke, Stefanus Bawole. Bahasa Inggris, maksud saya, apakah nantinya di tes pusat jadi penentuan kelulusan? Nah, Oke, silakan dijawab. Kalau menurut saya, bahkan bukan cuma di setiap tes masuk Akademi Angkatan Udara, bukan hanya masuk tes jadi militer. Betul. Tapi ini adalah syarat faktor pendukung ya, Bang. Pendukung dan ya apalagi zaman sekarang itu bukan mendukung lagi lah, lebih ke utama. Iya. Karena ya itu ya cara kita berbahasa, khususnya di Angkatan Udara. Betul. Yang apalagi nanti mau terkait ke dunia penerbangan. Betul. Yang harus mengerti sesama, komunikasinya harus sama, internasional kan. Iya. Terbang kan bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Dan itu nggak cuma di dunia militer sih kalau menurut gue. Jadi semua dunia kerjaan sih sekarang kalau menurut gue tetap menuntut bahasa Inggris. Iya betul. Gitu. Oke, jadi terjawab ya Stefanus Bawole, jadi tetap harus belajar bahasa Inggris karena itu syarat mutlak kalau menurut gue buat bisa kamu melanjutkan jenjang karir atau cita-cita. Iya. Suliantono. Oke. Dulu persiapannya untuk menjadi Taruna Akademi Angkatan Udara berapa lama, Mas? Jadi dulu gue itu ceritanya dari SMA itu gue kepengen jadi Taruna Akademi Angkatan Udara itu dari sejak kelas 2. Jadi gue selama setahun itu bisa mempersiapkan segala sesuatu. Jadi waktu kelas 3 itu gue udah mulai cek kesehatan segala macam, apa yang kurang bisa
diperbaikin, atau misalkan gigi bolong atau penyakit lain itu masih bisa diperbaikin, Pak. Sama untuk kesiapan tes jasmani itu yang paling penting, karena tes jasmani itu nggak mungkin langsung bisa gitu ya Bang. Harus mungkin. Jadi harus latihannya dan itu juga perlu dilatihkan juga untuk tes psikologi segala macamnya itu. Memang psikologi tidak bisa dirubah, tapi bisa dilatih. Ya, itu yang harus kalian tahu. Kalau gimana, Pak? Betul, saya juga mungkin nggak jauh berbeda dengan Abang. Kalau sendiri saya dulu termotivasi untuk menjadi seorang angkatan darat. Angkatan darat infanteri, maksud saya adalah infanteri pada saat itu. Jadi olahraga saya termasuk adalah pemuda yang lemah pada saat itu. Tapi karena tekad saya berlatih, memang harus berlatih. Kita terbiasa. Kemudian bisa menunjukkan, dan ternyata pada saat tes waktu itu ya sama-sama dengan yang lain lah, nggak beda jauh, artinya udah laki banget lah, gue lah. Untuk psikologi sendiri sebenarnya itu psikologi tidak bisa rekayasa, tidak bisa. Intinya adalah dibiasakan, make it as habit. Jadi kalau lu pengen masuk menjadi seorang perwira, berpikirlah seperti perwira dari sebelum tes itu sudah dibiasakan. Apabila Anda pengen menjadi seorang penerbang, berpikirlah seperti seorang penerbang. Apabila Anda ingin menjadi seorang militer, berpikirlah jadi seorang militer. Termasuk juga nggak cuma angkatan udara aja. Iya betul, semuanya Bang. Kita harus mindset kita dari situ agar apa? Terbiasa kita. Oh iya, tadi berapa lamanya belum dijawab? Berapa lamanya? Oh iya betul. Saya bener juga nggak terjawab ya jawabannya. Berapa lamanya saya itu termotivasi mulai dari SMA kelas 2 kayaknya Bang. Tapi karena saya hobinya olahraga itu, pengen menjadi seorang laki-laki itu, saya jadi sudah latihan fisik itu dari zaman SMP. Udah hobi saya lari, hobinya lari coba. Ih mantap banget. Hobi lari. Orang lain tuh hobi tuh makan, tidur, nulis, baca, hobi lari. Kalau nggak lari sehari itu sakit. Oh gitu. Saya tuh juga begitu. Wih mantap banget. Oke, buat teman-teman di rumah sekalian bisa ikutin Bang Arfa ini yang hobi lari. Hobi lari. Oke, makasih Arfa. Oke, sebelum kita lanjutkan Q&A, jangan lupa gue selalu ingetin untuk subscribe channel YouTube gue di bawah, biar kalian selalu update tentang dunia penerbangan, militer, dan segala macam tentang ketarunaan mungkin. Oke, kita lanjutkan. Dari Mesa Nurianto, izin bertanya Bang, apakah benar untuk masuk Akademi Angkatan Darat harus memiliki tinggi 170 cm? Tinggi banget ya, 170 cm ya? Iya. Oke, buat Mesa Nurianto, jadi untuk syarat itu jadi ada beberapa tahun itu ada perubahan. Namun untuk info paling terakhir, kalian bisa cek di websitenya TNI AU resmi, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Itu untuk saat ini minimal tingginya adalah 165 cm. Ya. Namun pada waktu pada zaman saya mendaftar itu pada tahun 2012 itu tinggi minimum 167. Namun tahun selanjutnya diturunkan lagi 165. Jadi syarat itu bukan tidak mutlak. Jadi bisa menyesuaikan, tergantung pimpinan, tergantung dan mengikuti juga perkembangan. Betul banget. Ada lagi sekolah penerbang itu, ini baik dari PSDP mau dari yang Akademi Angkatan Darat pada saat tes ke sekolah penerbang TNI Angkatan Darat ini, yaitu tambahan adalah tinggi minimal terakhir itu tinggi minimal 165 cm. Namun dengan syarat panjang kaki minimal 100 cm. Oh, panjang kaki itu dari mana? Dari pinggang ke bawah? Dari pinggang ke bawah. Oh, itu tapi sih tujuannya apa ya? Tujuannya kalau dibilang emangnya ada gasnya di bawah. Kan banyak pasti bilang juga. Mungkin pada teman-teman di rumah pasti bertanya-tanya kenapa kakinya 100 cm. Nanti mungkin dibahas lagi di konten-konten selanjutnya. Makanya selalu ikutin terus channel YouTube kita, oke? Itu kemarin ada di channel YouTube gue ada yang menanyakan, Bang, perbedaan PSDP dan dari alumni Akademi Angkatan Darat itu apa sih? Nah, jadi mumpung gue membawa temen gue ini, kebetulan kan gue dari lulusan Akademi Angkatan Darat, lalu si Arfa ini lulusan dari PSDP atau IDP. Dulunya IDP, kemudian setelah IDP 6 berubah menjadi PSDP. PSDP itu adalah Perwira Sukarela Dinas Pendek. Nah, ini bisa dijelasin dulu nih buat Bang Arfa. Oke. PSDP ya. PSDP itu sebenarnya awalnya karena membutuhkannya
tenaga penerbang di TNI Angkatan Udara pada saat itu, yang awalnya tahun 60-an ada operasi Garuda Bangkit, yang dimana pesawat dari Rusia itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Kemudian kita dapatlah hibah dari Australia, dari Amerika, kita dapat F-86 Sabre, C-130 Hercules, kemudian banyak. Nah, kemudian awal itu, dan ternyata ada lagi datang di tahun 70-an, operasi Komodo waktu itu namanya, operasi Komodo, yang dimana datang lagi pesawat F5 Tiger, kemudian F-16, Skadron 3 dan F-16 ya betul. Kemudian akhirnya, dan selain untuk mengembangkan alutsista negara, pada saat itu juga dikembangkan juga personilnya. Untuk mengawakin ya, untuk mungkin pada waktu itu kita masih kekurangan penerbang. Iya, betul. Jadi kita diambil karena waktu itu mungkin dari Akademi Angkatan Udara masih sedikit, dan perwira lulusan dari AU itu sedikit, maka untuk mengawaki pesawat ini kan harus diawaki nih. Makanya waktu itu dibentuklah ada PSDP. IDP ini dulu untuk mengawaki pesawat-pesawat tersebut. Kalau untuk jenjang karir gimana tuh? Jenjang karir sendiri, menurut saya ya plus minus lah, sama-sama aja. Sama saja ya. Intinya kalau saya mengikuti arahan pimpinan. Jadi cuman bedanya tuh kalau dari PSDP, dari lulusan SMA kalian bisa langsung daftar. Betul. Langsung daftar, langsung masuk ke sekolah penerbang. Tapi kalau kalian dari Akademi Angkatan Udara, itu kalian harus mendaftar jadi Taruna AU dulu, pendidikan selama 4 tahun, baru bisa masuk ke sekolah penerbang. Gitu. Jadi buat kalian yang masih pertanyaan, ini dijawab sama Bang Arfa dari IDP lah. Buat kalian yang masih penasaran, bisa tulis di kolom komentar. Iya, nggak apa-apa, tanya aja yang banyak. Nanti kita akan bikin konten selanjutnya, oke? Ada pertanyaan dari Misael 58_. Izin bertanya Bang, kalau menjadi taruna apakah mendapatkan uang saku? Kalau taruna, jadi kan gue dulu lulusan taruna tahun 2016. Waktu itu taruna mendapatkan uang saku, dan pada waktu itu uang sakunya yang saya terima dari tahun pertama sampai tahun keempat itu adalah sejumlah 300.000 per bulan. 300.000, tapi itu lumayan sih. Itu buat kalian yang di rumah udah pengen mencari kerjaan, udah dapat mes, dapat makan, semuanya dibayarin, kalian dapat dikasih itu buat pesiar. Nah, itu 300.000 minimal kan udah gak minta ke orang tua. Betul. Namun itu seiring berjalan waktu mungkin sekarang udah naik ya. Gue belum terlalu tahu seberapa ya, nanti coba gue tanyain ke junior gue. Itu kalau dari kalau belum diaminin aja. Oh, amin. Tapi 300.000 bahkan sampai sekarang pun termasuk masih lumayan sih. Yang besar loh Bang. Sekarang keluarnya cuma 3 hari, 3 kali seminggu, Rabu, Sabtu, Minggu. Dan itu setiap hari kita dapat semua ini ya, kebutuhan ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki lah. Itu dapat semua. Itu kalau dari taruna. Kalau dari PSDP kita tanya siapa? Saya juga PSDP tahun 2016. Nah, saya masuk tahun 2013 akhir 2013 Desember dan dari tahun 2013 sampai dengan 2016 Desember itu saya mendapatkan uang saku sebesar 350.000. Wih, banyak 50.000. Lumayan loh, bisa buat bioskop loh. Iya. Ada kali 50.000. Cuman kan kalau abang kan pulang kan dijemput. Pulang pesiar kan dijemput ada bis. Kalau saya kan naik taksi. Oh iya benar. Oh iya, buat teman-teman yang pengen daftar taruna itu, jadi buat info aja kalian, kita tuh kalau pesiar kita diantar bis. Jadi kita dari sekolah, dari kampus lah kalau kita kampus. Dari kampus ke tempat pesiar itu dinaikin bis, nanti dijemput lagi gitu. Bahkan nganterin pesiar aja udah diakomodasikan ya Bang ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir, Bang nih gimana maksudnya, gimana, nggak perlu, itu udah di aman lah. Dan itu di Jogja ya, buat kalian yang belum tahu, Akademi Angkatan Udara itu tempatnya di Jogja. Sekolah penerbang juga di Jogja, itu cuma tetanggaan doang. Jadi ya plus minus lah. Saya jadi waktu itu di sekolah kalau dengar abang ini diramen kedengeran sampai saya kedengeran. Drum band. Oh, apalagi ntar pasti ada pada tanya nih Bang, drum band gimana sih? Jadi banyak juga pertanyaan, nanti kita bikin badan lah ya. Buat kalian yang masih punya segala pertanyaan tentang taruna, bisa tulis di bawah kolom komentar di bawah ini. Jadi tentang Bang ini atributnya apa aja sih? Ini apa aja sih? Nanti biar gue jelasin. Gitu. Ini ada atribut doktek juga nih Bang. Wih, apa itu doktek? Doktek
Ini salah kayak satu. udah kayak di film-film gitu kan bang. Iya, tapi ini memang kalau penerbangan TNI AU diwajibkan punya. Iya. Jadi filosofinya apa? Mungkin bisa dijelasin. Filosofinya doktek ini bang ya. Doktek ini kan awalnya digunakan pada saat perang dunia. Pada saat itu perang dunia. Yang jadi digunakan bukan cuma untuk TNI Angkatan Darat saja, tapi ke seluruh ya. Militer saat itu. Yang dimana sangat berfungsi pada saat di dunia peperangan. Di sini tuh memiliki sifat yang pertama, doktek kan bahannya kan keras, bukan keras, tapi kuat ya, tahan api, durability-nya kuat. Ya. Okay. Ada lagi yang bertanya, kenapa ini 2? Doktek ini bukan sembarang doktek bang. Mungkin satu buat pacarnya kali ya. Pacaran bukan gitu. Jadi ini bukan sembarang dibuat. Jadi doktek ini juga termasuk tulisan di sini setiap ini ada formatnya, dan formatnya memang ada standarnya. Oke, nanti kita tulis buat ada lagi cantumin di video ini. Oke, lanjut. Nah, kemudian doktek ini kenapa ada 2? Yang apabila terjadi pada saat peperangan, kemudian tentara tersebut tidak bisa melanjutkan peperangan atau gugur dalam peperangan, kemudian tidak bisa membawa jasadnya ini teman-temannya, maka dari itu diambillah satu yang menggantung seperti ini, dibawa kembali ke kesatuannya untuk dilaporkan bahwa tentara tersebut telah gugur dalam medan perang. Kalau mau detail lagi ada lagi bang, saya baca ternyata saya belum pernah hitung langsung sih bang. Jadi doktek ini kan bulat-bulat nih. Iya, nanti bulat-bulat kecil. Ya kan, kalungnya itu ya. Iya, bulat-bulat kecil. Ternyata jumlah di kalung besar ini harusnya adalah 356. 356 hari pasti. Iya, betul. Oke. Jadi apa filosofinya pada saat survival, pada saat bertahan hidup, kemudian apabila kita melewati 1 hari, maka kita memecahkan satu dari lingkaran ini. Oh, bisa dipecahin? Bisa dipecah ataupun dilepas. Oh, dilepas. Oke. Dilepas, digigit mungkin bang. Yang penting hilang satu, dan apabila ini sudah habis, berarti kita sudah 1 tahun hilang. Satu tahun hilang tuh apa rasanya? Ini buat ilmu ya, buat teman-teman yang di rumah mungkin pada tahu ini dokter buat keren-kerenan doang nih. Ternyata ada filosofinya. Ada filosofinya. Oke sekali, mantap banget. Underscore TNI Polri. Izin bertanya bang. Tes psikologi buat Panda sama Panpus ataukah sama saja materinya? Oke, mungkin kamu bisa jawab. Ya. Sebelumnya mungkin kasih tau dulu bang, apa Panda apa Panpus? Panda kan lucu gitu. Lucu ya? Oke, itu Arfa jelasin. Panda itu sebenarnya sama-sama dulu Pantohir ya bang ya? Pantohir tapi di daerah. Iya, Pantohir daerah, yang maksudnya kalau kayak saya daftar dari Jakarta. Pantohir daerah saja sih, Pantohirnya di sebatas dari yang tes di Jakarta saja pada waktu itu. Lingkup sekitar Jakarta aja. Jakarta. Kemudian apabila sudah selesai seleksi dari Pantohir di Jakarta dan kita ternyata lulus ke fase berikutnya, kita baru ke bawah ke tes pusat. Kemudian kita melewati tes pusat itu, terakhir ada lagi Pantohir lagi, itu baru namanya Pantohir pusat. Itu bedanya Panda dengan Panpus. Nanti kita akan bikinkan konten khusus tentang apa itu pendaftaran yang Bang Arfa tadi sampaikan. Nanti kalau kalian setuju, tulis di kolom komentar di bawah. Oke, bisa dilanjut apa? Yang tadi bang, izin bertanya bang, tes psikologi buat Panda sama Panpus ataukah sama saja materinya? Tanya mungkin beda nggak bang materinya, seperti itu mungkin. Oke, sebenarnya kalau tes psikologi sama aja sih ya. Jadi ya misalkan kayak kita tentang IQ, tes IQ emang ada yang beda ya. Misalkan tes IQ 1 tambah 1, terus tes IQ yang nextnya nanti A tambah B, enggak kan? Jadi kan sebenarnya sama, cuma dia dibolak-balik aja. Kalau menurut saya sih seperti itu. Menurut saya juga nggak ngerti ya bang, karena saya bukan ahli psikologi ya. Tapi kalau menurut saya yang saya mengerjakan adalah psikologi itu nggak ada jawaban yang benar, ya nggak ada jawaban yang salah, ngerti ya? Iya, betul. Semua jawaban tuh benar. Ya artinya untuk menilai diri kita. Iya bang. Kalau kita dapat tugas psikologi, kita kerjain aja. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Benar banget. Jadi buat dari yang akun TNI Polri, kalau menurut saya pribadi tes psikologinya sama sih. Sama juga. Artinya sama itu ya setipe, cuman beda kalimat lah. Beda kalimat. Sama, saya juga merasakan seperti itu. Oke, terjawab ya buat TNI Polri. Oke, ini ada pertanyaan bagus nih dari Andi Hirbah _N. Di dalam AAU ada jurusan apa aja bang? Nantinya abang sendiri dulu jurusan apa? Oke. Jadi di Akademi Angkatan Udara itu Pak, itu kan dia semacam perkuliahan. Jadi kita dari Taruna itu juga dijuruskan. Jadi di AAU itu ada 3 jurusan utama untuk perkuliahan atau pembelajaran. Untuk yang pertama itu adalah teknik aeronautika, atau kalau bahasa Taruna bisa disebut anak AE.
Lalu yang kedua adalah teknik elektro atau anak leg, atau bisa disebutnya leg atau elektro. Yang ketiga adalah teknik manajemen industri atau TMI. Dia ya semacam kayak jurusan industrinya, teknik industri di luar lah. Nah, jadi di tiga subprodi tersebut tuh Taruna AU di jurusan masing-masing dan jumlahnya sama gitu. Dan dulu saya kebetulan masuk di jurusan aeronautika. Wow, aeronautika tuh belajarnya ngapain Bang? Jadi aeronautika itu ya buat kalian yang belum tahu, jadi sama seperti di universitas luar sih. Jadi aeronautika itu mempelajari tentang bagaimana tentang pesawat, bagaimana pesawat terbang, bagaimana dimensi pesawat, dan berbagai macam pelajaran yang berkaitan dengan kedirgantara atau pesawat. Jadi semua pelajaran di situ. Gitu. Dan nanti buat kalian teman-teman yang pengen lebih tahu gimana lagi, nanti kita akan jelasin lagi di next episode. Oh gitu. C_Tijian. Kalau dari kedokteran, batasan usia umur berapa agar bisa masuk PAPK? Oh, ini dari avatarnya sendiri Kayaknya dokter dokter juga. memang nanya-nanya. Oke, buat C_Tijian untuk batasan umuran, nanti untuk pastinya bisa cek di website di bawah di TNI AU, mungkin di situ juga ada menunjukkan umurnya. Tapi nanti buat C_Tijian, nanti kalau setuju nanti kita akan bikinkan konten. Nanti gue akan panggil bintang tamu juga dari dokter PAPK. Jadi nanti buat kalian yang penasaran dokter PAPK seperti apa, nanti kita akan panggil di kursi panas ini. Gitu. Oke, terjawab C_Tijian, nanti kita akan tindak lanjut lagi. Bang, ini ada pertanyaan. Oke. Dari sekian banyak juga saya terfokusnya sini. Apa itu? Dari Dwika Pertiwi, double I, syukurin kan kenalan. Hai, boleh kenalan? Jawabannya apa? Ya pasti Boleh dong. Buat Dwika Pertiwi pengen lebih kenal lagi, bisa follow Instagramnya Arfa di Arfa Utama. Oke. Iya. Kalau ini kan pasti udah follow. Iya. Karena Dan bukan cuma Mbak Dwi doang yang boleh kenalan ya Bang? semuanya. Oke, buat semua teman-teman di seluruh Indonesia Raya bisa bertindak. Oke, itulah serangkaian dari Q&A kita pada hari ini. Mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita akan bikinkan konten lagi mungkin karena akan terlalu panjang. Dan di sini kebetulan ini adalah video pertama gua untuk melaksanakan Q&A. Dan mungkin ini adalah salah satu channel YouTube pertama dari pilot TNI AU kali ya, pilot penerbang dan tempur TNI AU mungkin ya. Fighter ya yang bikin vlog seperti ini. Jadi buat kalian yang masih penasaran gimana sih kehidupan seorang penerbang TNI AU, penerbang, kalau pilot-pilot sipil kan udah banyak tuh, Kapten Vincent, terus apalagi banyak lagi kan, banyak sipil segala macam, sekolah penerbang yang sipil-sipil banyak. Tapi kalau penerbang TNI AU baru ini. Barangkali ada yang mau nanya gitu ya Bang. Oke, nanti kalau mau pengen nanya lagi detail lagi Bang, cara terbang nanti saya bikinin video. Pengen liatin kokpit pesawat TNI AU, liatin paham tentang apa sih pesawat tempur TNI itu kan cuma bisa lihat di game HP. Paling di foto pesawat. Wih, ini pesawat tempur nih. Nggak tahu kan pesawat apa. Tapi ntar kalian akan kita ajak jalan-jalan ngeliat pesawat TNI AU. Oke? Dan tentunya jangan lupa untuk selalu subscribe di channel YouTube ini agar kita semakin bersemangat untuk memberikan informasi tentang TNI AU ya Pak ya. Jadi kita akan saling sharing. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab dan apabila ada perkataan kita yang nggak berkenan di hati para airman sekalian. Oke, sekian segmen Q&A pada hari ini. Terima kasih sudah menonton channel YouTube kita. Akhir kata, gua Letnan 1 penerbang Atandudi Prakoso dan teman gua Letnan 2 penerbang Arfa Reza Utama. undur pamit. Sampai jumpa di next episode. Salam Airman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.